Hai Sahasta, sahabat edukasi, Hasta Media. Kembali lagi di channel Hasta Media. Teman-teman Sahasta, ada yang tahu gak tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari apa? Yap, betul sekali. 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kira-kira sejarah batik di Indonesia kayak gimana ya? Jadi penasaran bukan? Kalau begitu, simak video yang satu ini. Membatik adalah teknik menggambar di atas selembar kain dengan menggunakan lilin panas dan alat bantu bernama canting. Tercatat, batik paling tua ditemukan dari abad ke-17 Masehi. Kata batik berasal dari kata ambatik, yang artinya adalah sebuah kain yang memiliki banyak titik. Ambatik terdiri dari dua kata, yaitu amba dan tik. Amba yang artinya menulis dan tik yang artinya titik. Saat itu merupakan masa kejayaan Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Karena itu kesenian batik memang erat sekali hubungannya dengan Majapahit dan masuknya agama Islam di Jawa. Di abad ke-17, batik hanya dikenakan oleh kalangan bangsawan di keraton saja. Setelah Majapahit runtuh, kesenian batik tetap tersebar di kerajaan-kerajaan setelahnya. Batik utamanya dikembangkan di masa Kesultanan Mataram dan berlanjut ke Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tapi sebenarnya kegiatan membatik yang paling tua justru berasal dari Ponorogo. Sebelum abad ke-7, di Ponorogo yang saat itu masih bernama Wengker, terdapat kegiatan membatik. Disebutkan bahwa pihak kerajaan di Jawa Tengah justru belajar membatik dari Ponorogo. Bahkan industri batik di Ponorogo disebut-sebut sebagai surga bagi para pengrajinnya. Karena upahnya bagi para pengrajin batik di Ponorogo adalah upah yang paling tinggi di seluruh Pulau Jawa. Sebelum ke abad 20, hanya ada kain batik tulis yang dikerjakan secara manual. Hingga saat ini, batik tulis masih tergolong dalam harga yang sangat tinggi dikarenakan membutuhkan skill khusus dalam membuatnya. Lalu setelah Perang Dunia Pertama selesai, barulah dikenal batik cap. Sejak itu, harga batik jadi lebih terjangkau. Dan oleh karena harga batik yang terjangkau, masyarakat pada zaman itu bisa membeli batik, bukan hanya kesultanan pada zaman itu. Batik yang awalnya merupakan kegiatan yang hanya diperbolehkan untuk dipelajari dan dilakukan oleh anggota keraton, akhirnya mulai keluar dari keraton. Mau tak mau pun, kesenian batik akan semakin meluas di luar daerah keraton, yang sekarang menjadi tradisi yang melekat dengan warga Indonesia. Presiden Soeharto adalah orang yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional, tepatnya saat konferensi PBB di mana petinggi negara lain menggunakan setelan jas, Pak Presiden Soeharto menggunakan batik. Agar resmi terdaftar sebagai warisan budaya Indonesia, maka batik di Indonesia didaftarkan di UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage atau disingkat sebagai ICH pada tanggal 4 September 2008. Lalu pada 9 Januari 2009, batik resmi diterima sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO. Lalu pada tanggal 2 Oktober 2009 diselenggarakan pengukuhan batik sebagai warisan budaya non-bendawi. Oleh karena itu, Hari Batik Nasional diperingati pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya.
Nah, itu dia tadi teman-teman Sahasta sejarah batik di Indonesia. Nah, selain itu, bangsa Indonesia memiliki motif batik yang unik ke teman-teman Sahasta. Ini dia beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Yuk, cekidot. Motif yang pertama ialah motif batik 7 rupa yang berasal dari Pekalongan. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan ini sangat terkenal dengan nuansa alamnya. Pada umumnya, batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuh-tumbuhan. Motif tersebut diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Selanjutnya, ada motif batik Sogan yang berasal dari Solo. Batik Sogan merupakan salah satu jenis batik bernuansa klasik. Dinamakan batik Sogan karena pada awal mulanya proses pewarnaan batik ini menggunakan pewarna alami yang diambil dari batang kayu pohon soga. Batik Sogan klasik merupakan jenis batik yang identik dengan daerah Keraton Jawa, yaitu Yogyakarta dan Solo. Yang ketiga ialah motif batik gentongan yang berasal dari Madura. Batik tulis Madura memiliki karakter kuat, dicirikan sebagai bebas tanpa menggunakan pola dengan warna yang berani, merah, kuning, hijau muda. Ada setidaknya 1000 motif batik Madura. Satu di antaranya yang sangat populer adalah motif gentongan. Motif gentongan menampilkan bentuk abstrak sederhana, tanaman, atau kombinasi keduanya dengan warna terang, yaitu merah, hijau, kuning, atau ungu. Nama gentongan diadaptasi dari gentong, yakni gerabah yang dipakai sebagai wadah untuk mencelup kain batik pada cairan warna. Yang keempat ialah motif batik Megamendung asal Cirebon. Megamendung menjadi salah satu motif khas Cirebon, Jawa Barat yang populer di kalangan wisatawan. Berkat bentuknya dan perpaduan warnanya yang unik, di tangan para perajin batik lahirlah beragam kreativitas warna-warna lembut dari motif Megamendung ini. Motif batik Megamendung cukup sederhana namun memberikan kesan yang mewah. Motif mendung di langit, mega yang berwarna cerah. Inilah yang membuat batik Megamendung sangat cocok dipakai orang tua maupun anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Motif yang kelima ialah motif batik keraton asal Yogyakarta. Motif batik keraton berasal dari kebudayaan Jawa yang kental dengan sistem kekeratonannya dan kesultanannya. Baik keraton ini melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga karisma raja-raja Jawa. Dulunya, batik asal Yogyakarta ini hanya boleh dipakai oleh warga keraton saja, namun sekarang sudah umum dipakai siapa saja. The last but not least ialah motif parang yang berasal dari Pulau Jawa. Batik parang banyak ditemukan di daerah Solo dan Yogyakarta, sebab menurut sejarahnya, batik parang diciptakan pada zaman Keraton Mataram. Batik parang merupakan salah satu motif tertua di Indonesia. Nama parang berasal dari kata pereng, yang artinya lereng. Pereng tersebut menggambarkan sebuah garis menurus dari tinggi ke rendah. Secara diagonal membentuk motif berbentuk seperti huruf S, miring dan berombang memanjang. Nah, gimana Sahasta? Sekarang udah tahu kan bagaimana sejarah batik di Indonesia?
Jadi makin cinta kan dengan negara kita ini yang memiliki banyak keragaman. Yuk, kita sebagai warga negara Indonesia terus melestarikan sejarah dan budaya yang sudah ada di Indonesia ini. Dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Inilah channel Hasta Media. See you next time. Bye.